إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatah, para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu kitab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak, yang dikumpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah ada di bab yang ke-18. Kita sudah ada di bab yang ke-18, yaitu bab tentang iyadatul marid, tentang menjenguk orang yang sakit. Ikhwan sekalian, menjenguk orang sakit itu adalah di antara sunnah yang diajarkan dalam Islam. Di antara adab yang luar biasa yang selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu salah satu hak seorang muslim. Berarti kewajiban kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sit. Atau dalam riwayat yang lain, khams. Bahwasanya hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Dalam riwayat yang lain, yaitu 5. Di antara hak-hak muslim tersebut adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang muslim yang sakit, maka dijenguk. Nah, di sini, ikhwah, Syekh mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah menjenguk orang sakit, kemudian juga tentang fawaid atau fadilah, keutamaan menjenguk orang sakit. Lalu di akhir-akhir bab, beliau menyebutkan beberapa adab atau beberapa sunnah-sunnah ajaran Nabi SAW yang berkaitan tentang menjenguk orang sakit. Apa aja yang harus kita lakukan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit? Ikhwas sekalian rahimani wa rahmakumullah. Hadis pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, amarana Rasulullah SAW bisab'in wa nahana an sab'. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam 7 perkara dan juga melarang kami pada 7 perkara. Amarana bi'iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril qasam wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, untuk mengikuti jenazah, kemudian mentashmid orang yang bersin. Itu ketika orang bersin, dia berkata Alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamukallah. Itu namanya mentashmid namanya. Kemudian Rasul juga memerintahkan kita untuk setia kepada sumpah. Yang kelima, nasrul mazlum, yaitu menolong orang yang terzolimi. Kemudian yang keenam, mendatangi undangan. Kemudian yang ketujuh, wa ifsya'is salam, menyebar salam. Nah, di sini ikhwah, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan hal yang paling pertama yang diperintahkan adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi melarang dari 7 perkara. Yang mana 7 perkara itu? Kita percepat aja di sini, yaitu menggunakan cincin emas. Kemudian meminum dari gelas yang terbuat dari perak. Kemudian menggunakan pakaian dari campuran sutra, yang dalam bahasa Arab namanya mayathir dan juga al-qasi. Berarti sudah 5. Kemudian juga menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan sejenis sutra, atau dari jenis-jenis sutra. Ada namanya harir,
istabrok, dan juga dibaj. Ini dari jenis-jenis sutra. Jadi semuanya ada 7 juga yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya berkaitan tentang masalah orang sakit, menjenguk orang sakit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Udul maridha wamshu ma'a janais tuzakkirukumul akhirah." Yaitu jenguklah orang yang sakit dan berjalanlah bersama jenazah. Yaitu ikuti jenazah yang mau diantarkan ke pemakaman. Tuzakkirukumul akhirah. Maka itu akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Nah, berarti ini diantara faedah dari menjenguk orang yang sakit. Berarti menjenguk orang sakit, selain faedahnya buat yang sakit, faedahnya juga buat orang yang mendatangi. Yang menjenguk sendiri dapat faedah. Di antara faedahnya, itu akan mengingatkan dia kepada kehidupan akhirat. Melihat bagaimana orang yang sakit ini dulu juga sehat. Mengingatkan kepada kita, kita pun sehat, nanti suatu hari akan sakit. Nah, kemudian juga ketika melihat orang yang meninggal dunia, diantarkan ke pemakaman, ini mengingatkan kita, nanti kita pun akan menyusul dia. Yaitu akan menempati tempatnya. Kita pun nanti akan diantarkan ke pemakaman, diikuti oleh kaum muslimin yang masih hidup. Jadi ini diantara faedah, menjenguk orang sakit dan juga mengikuti jenazah, yaitu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Lalu selanjutnya, hadis-hadis yang mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya tadi, ada hadis Abu Hurairah, yaitu salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ada 3 hal yang menjadi hak seorang muslim. Salah satunya adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian Syekh di sini menyebutkan tentang hadis hak muslim kepada muslim yang lain. Hadis yang tadi kita bacakan diantaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Nah, sebuah faedah di sini, ikhwas sekalian, bagaimana Nabi SAW menggunakan kalimat fa'udhu, bukan fazurhu atau fa'ti ilaihi. Nah, ini sebuah kalimat bahasa Arab. Al-aud artinya al-audah, iyadah. Menjenguk, kata para ulama, menggunakan kata aud karena berarti mendatanginya lebih dari sekali. Kita diperintahkan untuk menjenguk lagi, ketika masih sakit kita jenguk lagi sampai dia itu sehat. Bukan sekedar kita datang kepada dia begitu aja, enggak. Karena Nabi SAW memilih kata-kata ini, tidak asal mengeluarkan begitu saja. Kenapa dalam urusan sakit ini mempergunakan kata-kata fa'udhu atau iyadah ini? Karena kita diperintahkan untuk menjenguk berkali-kali. Tidak ada masalah sampai orang itu sakit. Kemudian Syekh juga menukil perkataan dari Al-A'mash. Al-A'mash ini Sulaiman ibn Mihran, salah seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, kunna naq'udu fil majlis. Dahulu kami itu sering duduk di majlis. Fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyam sa'alna anhu. Kalau kita kehilangan seseorang selama 3 hari, yaitu ada orang yang di majelis itu nggak datang-datang, udah 3 hari nggak datang-datang, fa in kana maridhan udnahu. Kalau ternyata dia itu sakit, maka kita jenguk dia. Berarti di sini ikhwah, sunnah menjenguk orang sakit bukan cuma dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabat, tapi juga dilakukan oleh para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka itu menjenguk orang yang sakit. Dan ini merupakan sebuah perkataan yang luar biasa. Bagaimana mereka itu memperhatikan orang-orang di sekitarnya, memperhatikan keadaan mereka. Dan kalau antum tahu, Al-A'mash ini seorang ulama hadis besar, Sulaiman ibn Mihran. Dan ini salah satu rawinya Bukhari, di Sahihul Bukhari. Dan perhatiannya beliau kepada menjenguk atau kepada orang yang sakit menunjukkan sifat tawadhu'nya beliau. Bagaimana para ulama dengan tingginya keutamaan mereka, dengan tingginya posisi mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka masih menyempatkan waktu untuk memperhatikan orang-orang sekitarnya dan juga menjenguk orang yang sakit. Ini tentunya menjadi contoh dan juga teladan bagi kita semua. Lalu ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Di sini Syekh menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Kalau tadi perintah menjenguk orang sakit, nah kemudian Syekh menyebutkan sekarang fadilah, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di antaranya dari Thauban, budaknya Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan senantiasa memetik buah-buahan surga sampai dia pulang dari menjenguk. Berarti ini keutamaan. Dia seakan-akan memetik buah-buahan dari surga. Berarti dia mendulang pahala ketika dia menjenguk orang sakit, terhitung sampai dia itu pulang. Kemudian wa'an Ali, itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ata akhahul muslim a'idan." Barang siapa yang mendatangi seorang muslim yang sakit, yaitu menjenguknya, masya fi khurafatil jannah hatta yajlis. Dia itu berjalan di tengah-tengah kebun surga, yaitu memetik buah-buahan tersebut, sampai dia itu duduk. Itu duduk di samping orang yang sakit, maksudnya. Fa'idha jalasa ghamarathur rahmah. Ketika dia sudah duduk di samping orang yang sakit, maka dia akan dinaungi oleh rahmat Allah. Fa'in kana gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau dia menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya sampai sore hari. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya sampai masuk waktu pagi. Nah, ini berarti di antara keutamaan yang lain. Selain yang pertama tadi, seakan-akan dia memetik buah-buahan surga. Yang kedua, yaitu diberikan solawat. Yaitu keselamatan, doa keselamatan dari para malaikat. Kalau dari pagi dia menjenguk, berarti pagi sampai sore. Kalau sore dia menjenguk, berarti dari sore sampai pagi. Dan doanya malaikat itu mustajabah. Dikarenakan diantaranya, karena mereka itu adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Makanya doa mereka itu mustajabah indallahi ta'ala. Lalu, hadis yang berikutnya, berkaitan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhan, nada munadin minas sama, tibta, wa taba mamsyaka, wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka akan ada suara yang memanggil dari langit. Tibta, semoga kamu beruntung. Wa taba mamsyaka, dan juga beruntung perjalananmu untuk menjenguk orang yang sakit. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh kamu telah mempersiapkan tempatmu atau rumahmu nanti di surga. Nanti orang menjenguk orang sakit itu didoakan keberuntungan baginya, dan juga akan dipersiapkan rumah baginya di surga. Dan antum perhatikan bagaimana ini pahala yang besar disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang menjenguk yang sakit. Seakan-akan perkara yang remeh, tapi ternyata agung di Islam keutamaannya. Lalu hadis yang berikutnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhan khadha fir rahmah, fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia itu telah masuk ke dalam rahmatnya Allah. Ini baru menjenguk. Fa'idha jalasa, kalau dia udah duduk, yaitu di samping orang yang sakit, maka dia seakan-akan sudah menceburkan dirinya dalam rahmat Allah Ta'ala. Tuh. Berarti rahmat Allah itu dipersiapkan bagi orang-orang yang memberikan rahmat kepada orang lain. Karena menjenguk orang sakit itu merupakan bentuk rahmat yang kita berikan. Kita ingat bagaimana Nabi SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangilah apa-apa yang di bumi, maka akan menyayangi kalian zat yang ada di langit. Itu berikanlah rahmat, kasih sayangmu kepada yang di bumi. Maka yang di langit juga akan memberikan rahmat kepadamu. Di antara bentuk memberikan rahmat kepada yang di bumi, itu dengan menjenguk mereka.
maka Allah pun akan memberikan rahmatnya. Nah, hadis-hadis yang semisal ini banyak. Kemudian juga hadis yang terakhir mungkin tentang keutamaannya. Dari Harun ibn Abi Dawud, beliau berkata, Ataitu Anas bin Malik. Harun mengatakan, aku datang ke Anas bin Malik. Lalu aku berkata, Ya Aba Hamzah, innal makana ba'id wa nahnu yu'jibuna an na'udak. Dia mengatakan, jadi Anas waktu itu sedang sakit. Harun ini datang menjenguk Anas. Kemudian Harun mengatakan, Ya Aba Hamzah, bahwasanya tempat menjengukmu ini jauh. Wa nahnu yu'jibuna an na'udaka, tapi kami tetap mau menjengukmu walaupun tempatmu itu jauh. Farafa'a ra'sahu. Maka Anas pun mengangkat kepalanya karena lagi sakit, lagi rebahan kan, mengangkat kepalanya. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma rajulin ya'udu maridon. Siapapun orang yang menjenguk orang yang sakit, fa innama yakhudu fir rahmah. Sesungguhnya dia itu telah masuk ke dalam rahmat Allah. Fa iza qa'ada 'indal maridi ghamarathu rahmah. Kemudian ketika dia duduk di samping orang yang sakit, maka dia itu seakan-akan telah diliputi oleh semua rahmat Allah. Qal faqultu ya Rasulullah, hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid fal maridu malahu. Kemudian Anas dalam hadis ini mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu keutamaan untuk orang yang sehat yang menjenguk orang sakit. Dia akan dikelilingi oleh rahmat Allah. Lalu orang yang sakit dapat apa? Kata Anas. Qal tuhattu anhu dzunubuh. Dosa-dosanya akan diangkat. Nah, dosa-dosanya akan diangkat. Itu keutamaan buat orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, ikhwas sekalian, itu seperti kondisi semua orang yang terkena musibah. Ketika dia bisa bersabar atas musibah, atas bencana, atas penyakit yang ditimpakan kepadanya, maka dosa-dosanya akan diampuni, dan juga dia mendapatkan potensi, derajatnya pun akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bahwasanya Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Entah dengan musibah, entah dengan penyakit, entah dengan bencana, dan lain-lain. Fa'in rodiya, rodiya. Kalau ternyata yang diuji itu ridho dengan keputusan Allah, dengan bencana musibah tersebut, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Wa in sakhita, sakhit. Kalau ternyata dia murka, dia nggak terima dengan bencana, dengan musibah yang ditimpakan kepadanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Allah pun akan murka kepadanya. Jadi, bagi orang yang sakit, tertimpa musibah, bencana, punya problem besar, maka hendaknya bersabar. Karena dihapusnya dosa orang yang ditimpakan musibah, ditimpa cobaan, itu terkait dengan kesabaran yang dia miliki. Kalau dia nggak memiliki kesabaran, maka dia bakal udah jatuh ketimpa tangga. Maksudnya dia udah kena musibah, dosanya pun nggak diampuni. Makanya ketika seorang tertimpa musibah, maka ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Dengan itu, musibahnya itu akan menjadi baik hasilnya. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis qudsi. Sebuah hadis qudsi yang berkaitan tentang orang yang sakit. Mungkin kita lewat aja ini. Kita langsung masuk ke sunnah fil iyadah, yaitu tentang ajaran-ajaran Nabi ketika menjenguk orang sakit. Ketika menjenguk orang yang sakit. Paling tidak Syekh menyebutkan ada 5 sunnah yang bisa dilakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, kata Syekh, yustahabbu inda iyadatil marid ad-dunuwu minhu wal julusu inda ra'si. Dianjurkan ketika menjenguk orang sakit untuk mendekat kepadanya dan duduk di samping kepalanya. Duduk di samping kepalanya. Jadi ketika kita datang menjenguk orang, kita mendekat
Jangan duduk di pojokan. Tapi kita mendekat, duduk di samping kepalanya. Di antara dalilnya, hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana Nabi SAW idza 'adal marid jalasa 'inda ra'sihi." Dahulu Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit, beliau duduk di samping kepalanya. Summa qala sab'a mirarin. Kemudian beliau berkata 7 kali, "As'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, an yashfiak." Aku meminta Allah yang azim, pemilik arsy yang azim, yang besar, untuk menyembuhkanmu. Ini diantara doa kepada orang yang sakit. Dan ini diucapkan oleh Nabi 7 kali. 7 kali diucapkan oleh Nabi di samping kepala orang yang sakit. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas. Beliau berkata, "Kana ghulamun Yahudi yakhdumun Nabi SAW famarid." Dahulu ada seorang anak kecil Yahudi. Dia itu dulu melayani Nabi SAW, lalu dia sakit. Kemudian Nabi menjenguknya. Kemudian beliau duduk di samping kepalanya. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Aslim," masuk Islam. Fanadhara ila abihi. Maka anak kecil itu pun noleh ke bapaknya. Bapaknya ada di situ saat itu. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Lalu bapaknya bilang, taati itu Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa'aslama. Maka anak kecil itu pun masuk Islam. Fakharajan Nabi SAW wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya sambil berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka." Nah, dia sudah masuk Islam. Nah, intinya di sini adalah bagaimana Nabi SAW duduk di samping kepalanya. Kemudian Syekh menyebutkan, beberapa faedah dari duduk di samping kepala orang yang sakit ketika menjenguknya. Di antaranya, annal a'id idza kana 'inda ra'sil marid fahadha aisar lil marid 'inda muhadatsatihi. Nah, ini penting. Yang pertama, kalau orang yang menjenguk itu duduk di samping kepala orang yang sakit, itu memudahkan bagi yang sakit untuk berbicara, untuk ngobrol. Beda dengan kalau orang yang menjenguk duduknya jauh. Nah, kan kita paham, namanya orang sakit kadang lemas, capek, nggak bisa ngomong kencang-kencang, nggak bisa. Walaupun yang kadang orang suaranya tinggi, pas sakit tiba-tiba suaranya lemah, pelan. Ketika kita duduk atau berada di dekat kepalanya, itu memudahkan dia untuk ngobrol. Jadi ini diantara ajaran yang diajarkan Nabi SAW. Ini luar biasa sekali. Kemudian juga diantara faedahnya, anna hadza aktsar mu'anasatan lil marid. Itu lebih menampakkan kedekatan dengan orang yang sakit. Itu akan membesarkan hati dia. Bagaimana orang yang menjenguk bukan cuma datang, tapi mau duduk dekat kepalanya. Menunjukkan kedekatan, perhatian. Wa minha, kemudian diantara faedah yang lain, anna fi dzalika tamakkunan min tatbiqi sunnati wad'il yad ala nasiyatil marid. Duduk di samping kepala orang yang sakit itu memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi yang lain ketika menjenguk, yaitu memegang ubun-ubun dari orang yang sakit untuk didoakan maksudnya. Nah, untuk didoakan. Kemudian, ikhwas sekalian, di sini Syekh menyebutkan di antara faedah dari hadis Nabi menjenguk orang yang sakit dan secara khusus kepada anak Yahudi itu, Syekh menyebutkan anna iyadatal musyrik jaizah idza qusida biha ta'lifu qalbihi wa da'watihi ila Islam. Bahwa saya menjenguk seorang musyrik itu boleh hukumnya. Kalau bertujuan untuk melembutkan hatinya dan juga mengajaknya untuk masuk Islam. Itu boleh. Nah, berarti menjenguk orang kafir itu hukumnya boleh. Asalkan apa tujuannya? Untuk melembutkan hatinya supaya mudah menerima Islam, mendakwahinya. Wa tarafuq bihi fi ziyarah hatta ya'nas li ahli Islam wa muamalatihim. Atau di antara tujuan lain supaya melembutkan hatinya ketika orang yang sakit ini sembuh, nanti dia bermuamalah kepada orang-orang Islam. Maka dia nggak bakal galak kepada orang-orang Islam. Dia bakal berhusnuzon kepada orang-orang Islam.
Dia tahu bahwasanya orang Islam itu akhlaknya baik. Di situ ada maslahat di situ. Di situ ada maslahat. Nah, ini nggak ada masalah. Ini kalau bertujuan seperti ini di antara yang dua ini boleh untuk menjenguk orang yang sakit dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis ini kata Syekh, bahwasanya perbuatan baik itu bisa membuka hati orang yang didakwahi. Berbuat baik itu bisa membuka hati orang yang sedang didakwahi. Dan ini kata Syekh di antara fikih dalam berdakwah. Itu cara dalam berdakwah. Bagaimana Nabi SAW menggunakan berbagai macam cara untuk berdakwah. Di antaranya kata Syekh, bi kalimah jamilah. Terkadang Nabi itu menggunakan perkataan yang indah. Terkadang Nabi memberikan hadiah. Nabi pernah memberikan sebagian dari harta rampasan perang kepada orang-orang kafir yang memang diharapkan keislamannya dia. Nah, kemudian Nabi juga pernah menjenguk seperti di hadis tadi. Kemudian Nabi pernah berlemah lembut kepada orang yang mau didakwahi dan yang lainnya. Berarti cara berdakwah itu macam-macam ya ikhwah. Bukan cuma ngasih dalil, bukan cuma mengirimkan video, mengirimkan tulisan, lah macam-macam. Terkadang banyak orang yang mau menerima kebenaran, tapi memang hatinya belum terbuka. Dia mau menerima dalil, tapi hatinya emang belum terbuka, jadi dalil nggak bisa masuk. Nah, hatinya ini perlu dibuka dulu ya ikhwah. Hatinya itu perlu dibuka dulu. Orang kalau sudah hatinya terbuka, apapun yang akan disampaikan kepadanya mudah baginya untuk menerima. Mudah sekali. Sebagaimana sebaliknya, orang kalau udah benci, apapun yang dilakukan kepadanya, itu seakan-akan itu jelek. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Mau kebaikan apapun dilakukan, nggak bakal bisa masuk. Dia bakal suuzon terus, suuzon terus, suuzon terus. Kalau orang sudah terbuka hatinya, gampang. Nah, jadi cara mendakwahi orang itu bermacam-macam. Dan ini salah satu cara yang memang diajarkan oleh Islam, yaitu menjenguk ketika dia lagi sakit. Kemudian ikhwah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, Syekh juga menyebutkan di sini sebuah hadis ketika Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Talib yang sakit, yang kemudian sakit itu mengantarkannya untuk meninggal dunia. Sekarat terus meninggal dunia. Nabi SAW hadir ketika Abu Talib saat itu lagi sekarat. Kemudian ternyata Nabi mendapati di sampingnya Abu Talib itu ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Sebuah perkataan yang aku akan jadikan hujjah nanti, bukti di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah, mereka ikut juga berkata kepada Abu Talib. Mereka bilang, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Itu agama nenek moyangmu. Nabi ketika mendengar hal itu, maka Nabi ulangi lagi perkataan yang beliau katakan, beliau sabdakan. Katakan la ilaha illallah, nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Ternyata Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah ketika lihat Nabi mengulangi, mereka pun ngulangin lagi. Sampai akhirnya dia pun meninggal Abu Talib di atas agamanya nenek moyang mereka. Fa'aba an yaqul la ilallah, menolak untuk berkata la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW saat itu berkata, "Amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Demi Allah, aku akan memohonkan ampun kepadamu, wahai Abu Talib, selama aku tidak dilarang oleh Allah Ta'ala." Barulah firman Allah dalam surat At-Taubah itu turun, "Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Itu tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka itu karib kerabatnya sendiri. Secara khusus lalu beberapa saat kemudian turun ayat yang berkaitan secara khusus tentang Abu Talib. Allah Ta'ala firman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha."
bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Dan Ibnu Qayyim mengomentari tentang masalah ini bahwasanya Nabi SAW dahulu itu sering menjenguk para sahabat yang sakit. Bahkan menjenguk orang Yahudi, tadi anak kecil Yahudi yang sakit, itu pun dijenguk. Lalu Nabi pun menjenguk pamannya yang sakit, yaitu Abu Talib. Wa arada alaihim al-Islam. Dan Nabi menawarkan agama Islam kepada anak kecil Yahudi itu dan juga kepada pamannya Abu Talib. Fa aslamal Yahudi walam yuslim ammuhu, kata Ibnu Qayyim. Dan ternyata anak Yahudi itu menerima Islam, sedangkan pamannya tidak. Dan itu adalah kehendak dari Allah Ta'ala. Kemudian hal yang kedua, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Kelab 45. Di antara sunnah menjenguk orang yang sakit. Yaitu kata Syekh, an yadnuwa minal maridi wa yas'aluhu an halihi. Dia mendatangi, mendekat kepada orang yang sakit, lalu bertanya tentang kondisinya. Bertanya tentang kondisinya. Fayaqul kaifa tajiduka aw nahwi dzalik. Itu seperti dia berkata, bagaimana penyakitmu sekarang, atau bagaimana kabarmu, atau yang semisalnya, kata Syekh. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari Anas beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang saat itu dia fil maut, yaitu ketika dia itu sedang sekarat, sakitnya parah. Lalu Nabi berkata kepadanya, kaifa tajiduk, bagaimana kondisimu, apa yang kamu rasakan? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Lalu dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku benar-benar berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi sakit, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan juga akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Tuh, berarti menunjukkan dari hadis ini, kata para ulama, bagaimana doanya orang yang sakit itu mustajab. Doa orang yang sakit itu mustajab indallahi ta'ala. Makanya orang yang sakit itu selalu diperintahkan untuk husnuzon kepada Allah dan juga memperbanyak doa. Bagaimana Nabi di sini menyebutkan, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakitnya, yaitu rasa berharap kepada Allah dan juga rasa takut akan dosa, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan dan Allah akan berikan keamanan atas apa yang dia khawatirkan atau dia takutkan. Lalu selanjutnya, di antara hadis yang lain berkaitan tentang masalah sunnah ini, juga ada dari Mahmud bin Labid. Beliau mengatakan, ketika Akhal Sa'ad, usiba Akhal Sa'ad yaumal khandaq, fathaqul. Ada seorang sahabat namanya Akhal Sa'ad. Dia itu sakit gara-gara perang Khandaq saat itu. Maka Akhal ini dibawa ke seorang wanita, yang dia ini perawat. Yuqalu laha Rufaidah. Wanita ini namanya Rufaidah. Wa kanat tudawil jarha. Dan Rufaidah ini merawat orang-orang yang sakit dari korban perang saat itu. Fakana Nabi SAW idza marra bihi yaqul kaifa amsayt. Dan Nabi SAW dahulu ketika lewat ini di campnya orang-orang yang sakit ini, dan secara khusus Akhal Sa'ad, maka Nabi SAW mengatakan kaifa amsayta, bagaimana soremu. Mungkin bahasa Indonesia gitu, bagaimana keadaanmu. Wa idza asbaha, kalau di pagi hari Nabi mengatakan lagi kaifa asbahta, bagaimana pagimu, bagaimana keadaanmu. Fayukhbiru, lalu dikabarin sama dia, dikabarin.
Nah, ini hal yang penting, ikhwah. Kenapa hal yang penting? Ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang muslim kepada orang yang sakit. Kita ketika sakit aja mau rasanya diperhatiin sama orang lain. Dan terkadang orang yang ada seorang yang benar-benar dia itu seakan-akan hebat, tangguh. Tapi ketika sakit itu seakan-akan manja, mau diperhatiin sama orang, mau dikasih hadiah, mau disuapin, mau dibawain minum, itu membuat hatinya jadi terbuka. Nah, ini hal yang penting. Kita untuk idkhal surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada orang yang sakit. Menunjukkan perhatian kita kepada mereka, itu akan membesarkan hati mereka. Nabi SAW lewat, dan ini bukan sekedar basa-basi namanya. Bagaimana sebagian orang itu nggak mau basa-basi. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan sekedar basa-basi, tapi perhatian beliau. Perhatian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah telepon tadi. Dan ketika hal ini, ikhwah, dilakukan oleh seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu seorang nabi, yang mana beliau itu pemimpin kaumnya, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bawahannya, itu bagi para sahabat. Nah, makanya bagi orang yang memiliki jabatan yang tinggi, punya karyawan, bos punya bawahannya, maka jenguk orang-orang yang sakit. Kemudian tanyakan kabar mereka. Walaupun kita terkadang nggak datang ke rumahnya, tanyakan lewat WhatsApp sekarang. Gimana kabarnya hari ini? Besok tanyakan lagi, gimana kabarnya hari ini? Lihat bagaimana Nabi SAW bertanya terus. Pagi nanya, sore nanya. Ini kan perhatian namanya. Dan senang, namanya bawahan ditanyakan seperti itu, senang. Kemudian juga ada hadis tentang yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Aisyah. Ternyata ini pun dicontoh oleh para sahabat. Itu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Abu Bakar dan Bilal sakit. Nabi enggak. Qalat fadakhaltu alaihima. Aisyah mengatakan, kemudian aku mendatangi dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan juga Bilal. Abu Bakar ayahnya. Faqultu ya abati kaifa tajiduk. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai ayahandaku, bagaimana kabarmu? Lalu bertanya juga, ya Bilal kaifa tajiduk. Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Berarti ini pun dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis yang terakhir berkaitan tentang masalah sunnah ini, yaitu menanya kabar orang yang sakit. Ini cerita yang bagus dan faedahnya banyak sekali. Ista'zan Ibnu Abbas qabla mautiha ala Aisyah. Ketika Aisyah saat itu lagi sakit. Nah, tadi Aisyah nanya kabar Abu Bakar. Nah, hadis yang berikutnya ini ketika Aisyah sakit dan ternyata sakit itu yang mengantarkan Aisyah ke ajalnya. Ibnu Abbas datang menjenguk Aisyah. Aisyah saat itu sudah terkapar di kasurnya. Qalat akhsha an yusni alayya. Jadi Ibnu Abbas itu minta izin supaya boleh menjenguk Aisyah. Dikabarkan ke Aisyah, Aisyah mengatakan, saya khawatir nanti Ibnu Abbas masuk, nanti dia bakal memuji-muji saya. Nah, ini diantara sunnah lagi, nanti akan disebutkan oleh Syekh. Faqila Ibnu Rasulillah wa min wujuhil muslimin. Ibnu Abbas menekankan lagi, saya itu sepupunya Rasulullah dan juga dari kalangan orang-orang muslim, wakil dari orang-orang muslim maksudnya, mau datang ke sini. Aisyah mengatakan, "Idzanu lahu." Ya udah, izinkan dia masuk. Faqal kaifa tajidinak. Yang pertama kali Ibnu Abbas katakan, bagaimana kabarmu? Qalat bi khairin in ittaqaitu. Kata Aisyah, ya sehat, alhamdulillah. Qal fa anti bi khairin insyaallah. Kata Ibnu Abbas, engkau selalu baik insyaallah. Zaujatu Rasulillah, engkau itu adalah istrinya Rasulullah. Walam yankih bikran ghairak, dan Rasulullah enggak pernah menikahi seorang perawan kecuali engkau. Wa nazala uzruka minas sama, dan tanda kesucianmu itu turun dari langit. Antum ingat bagaimana Aisyah dulu pernah dituduh sebagai seorang pezina. Yang menyelamatkan Aisyah, yang benar-benar menjaga kesucian Aisyah, itu Allah Ta'ala. Allah menurunkan ayat khusus tentang kesucian Aisyah di surat An-Nur. Nah, ini suatu kebanggaan tersendiri.
Maka Ibnu Abbas mengatakan wa nazala uzruka minas sama. Dan bukti kesucianmu itu turun dari langit. Kemudian setelah itu dakhala Ibnu Zubair khilafahu. Setelah Ibnu Abbas beres, kemudian Ibnu Zubair masuk gantian. Yaitu Abdullah bin Zubair masuk gantiin Ibnu Abbas. Faqalat dakhala Ibnu Abbas fa asna alayya. Kemudian Aisyah berkata kepada Ibnu Zubair, tadi Ibnu Abbas masuk memuji-muji saya. Wa wadittu anni kuntu nisyan mansiya. Dan aku berharap aku bisa melupakan semua tadi yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini hadis luar biasa ya, ikhwah. Di antaranya yaitu sunnahnya para sahabat ketika menjenguk orang, mereka akan menyebutkan kebaikan orang tersebut. Disebutkan kebaikannya. Kamu dulu begini, kamu itu berbuat baik, kamu dulu begini. Sebagaimana Ibnu Abbas di sini. Kamu itu istri Rasulullah, dan Rasulullah nggak pernah menikahi perawan kecuali engkau. Yaitu menunjukkan bagaimana keutamaan dari Aisyah. Dan Allah menurunkan kesucian padamu dari langit. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat husnuzon kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang sakit harus selalu ditingkatkan husnuzonnya kepada Allah. Dia baik sangka kepada Allah. Karena biasa itu orang yang sakit itu ditimpakan khauf, rasa takut. Dia takut dosa-dosanya, dia takut sering zolimin orang selama ini, khawatir dia itu sudah mau meninggal. Makanya husnuzon billahi ta'ala, berbaik sangkanya kepada Allah itu harus ditingkatkan. Dengan disebutkan kebaikan-kebaikannya, supaya dia nggak khawatir. Dan belum cukup di sini aja, lihat bagaimana responnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah nggak mau dipuji. Nggak mau dipuji. Dan tahu Ibnu Abbas masuk bakal muji-muji dia. Karena itu diantara sunnahnya para sahabat. Nah, ini namanya tawadhu, rendah hatinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau nggak mau dipuji. Beda dengan sebagian orang, pengennya dipuji terus. Kalau nggak diapresiasi, dirinya nggak bakal mau meningkatkan dirinya. Nggak mau mengupgrade dirinya. Nggak mau kenal sama orang gara-gara dia nggak dipuji, nggak diapresiasi. Nah, ini nggak bener. Nggak mau ketemu sama orang. Dia nggak tahu emang siapa saya. Nah, dia emang nggak nanya sama orang, saya ini apa yang udah saya lakukan. Nah, seperti itu nggak boleh. Orang nggak boleh gila sama pujian. Lihat bagaimana Aisyah. Aisyah itu benar-benar jasanya, perannya kepada Islam itu besar. Dan beliau nggak mau dipuji sama orang. Sudah cukup. Kenapa? Karena itu amalannya kepada Allah Ta'ala. Sudah cukup. Sampai di akhir, Aisyah mengatakan apa? Waditu anni kuntu nisyan mansiya. Aku berharap aku bisa lupain itu semua tadi. Pujian-pujiannya. Berarti bukan cuma tawadhu. Di situ ada sifat ujub, tarkul ujub. Bagaimana Aisyah itu nggak mau merasa ujub, nggak mau merasa berbangga hatinya, nggak mau. Nah, ini memang sikap seorang muslim. Bagaimana dia itu selalu melakukan amal soleh, memperbaiki amalan yang kedepannya. Dan dia melupakan apa yang pernah dia lakukan. Dia nggak mau merasa berbangga diri atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Orang muslim seperti itu. Dan Aisyah mencontohkan di sini. Ini tawadhu'nya, rendah hatinya beliau. Padahal kalau memang dipuji, itu memang pantas. Memang beliau pantas untuk dipuji setinggi langit. Pantas. Ada orang-orang yang memang nggak pantas dipuji, dan bahkan pujian yang diberikan kepadanya cuma min bab penjilat aja. Orang cari muka aja, oh bapak ini orang baik, oh bapak ini teladan. Itu bohong padahal pujian itu semua. Itu cuma apa? Cuma cari muka aja, ada orang seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas di sini, enggak, memang itu kenyataannya, memang itu faktanya. Dan Aisyah nggak mau dipuji seperti itu. Nah, ini yang harus selalu kita contoh. Jangan kita itu gila sama pujian, gila sama pengen apresiasi dari orang. Tapi selalu niatkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Nggak perlu kita harapkan dari manusia. Kemudian ikhwas sekalian, yang ketiga, di antara sunnah dalam menjenguk orang sakit. Syekh katakan di sini, wa yuhsanu inda iyadatil marid tadhkiruhu bima fil amradi min takfir. Dan dianjurkan ketika menjenguk orang sakit, mengingatkan kepadanya tentang penghapusan dosa yang dia lakukan ketika sakit. Wa idkhalil fa'al at-tayyib alaihi bidunuwi syifa. Dan memasukkan rasa optimisme kepadanya
kalau kesembuhan itu sudah dekat. Nah, jadi kalau kita menjenguk, kita lakukan ini. Kita ingatkan kepada dia, ini penyembuh bagimu. Dan berikan rasa optimisme. Dulu saya ketemu juga orang sakit seperti ini, bahkan lebih parah, alhamdulillah sembuh. Seperti itu. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika menjenguk orang sakit atau mendengar kabar orang sakit, lalu diceritakan bagaimana dia melihat ada yang sakit sampai meninggal dunia. Lebih parah. Itu kan menurunkan rasa optimisme yang dimiliki oleh orang sakit. Dan dulu ketika lagi parah-parahnya pandemi saat itu sering banget seperti itu. Ada yang mulai sesek, nah, oh sesek ya, nah ngerasa ini enggak? Wah hati-hati COVID. Dulu juga saya kenal orang awalnya bahasanya begitu. Nah, awalnya ngerasa gitu, ternyata COVID, ternyata. Akhirnya mulai, anggap saya penyakit ini kecil, nggak labak, nggak apa-apa ini. Nah, seperti itu. Kita menyangka, udah nggak apa-apa, wah penyakit itu cuma gitu doang kok. Sebentar juga sembuh, insya Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memasukkan rasa optimisme kepada orang yang sakit. Kemudian yang keempat, dalam menjenguk orang sakit. An yadha al-a'id yadahu ala jabhatil marid au ala yadihi. Hendaknya orang yang menjenguk meletakkan tangannya di kening orang yang sakit atau di tangan orang yang sakit. Di sini di antara contohnya, ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas sakit saat itu. Beliau mengatakan, "Tasyakkaitu bi Makkah tasyakwan syadidan," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu aku di Mekah, aku lagi sakit parah. Lalu Nabi SAW datang menjengukku. Fakultu, maka aku mengatakan, wahai Nabi Allah, inni atruk malan. Wahai Nabi Allah, aku punya harta banyak. Dan aku tidak meninggalkan kecuali hanya satu orang putri. Fa'usi bisulusai mali wa atrukus sulus. Maka aku mau mewasiatkan sepertiga dari hartaku. Lalu Nabi mengatakan, la, tidak, jangan. Lalu saat mengatakan lagi, ya udah setengahnya, kalau nggak sepertiga. Qala, Nabi mengatakan, tidak, nggak boleh setengah. Qultu fa'usi bisulus wa atruk lahat sulusain. Ya udah nggak apa-apa, tetap sepertiga, tapi sisanya dua yang sepertiga tadi, sisanya itu nanti dikasih ke putrinya. Nabi kemudian mengatakan, as-sulusu wa sulusu katsir. Sepertiga nggak apa-apa, tapi tetap sepertiga itu banyak. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas keningnya Sa'ad. Kemudian Nabi mengusap summa masaha yadahu ala wajhi. Kemudian Nabi mengusap tangannya Sa'ad ke wajahnya dan juga ke perutnya. Jadi diusap itu Sa'ad. Wajahnya diusap, perutnya diusap sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Fama ziltu ajid bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Dan kata Sa'ad, aku masih merasakan dinginnya tangan Rasulullah SAW itu di atas hatiku, ulu hatiku, sampai 1 jam. Itu karena doanya Nabi SAW. Dan ternyata ikhwas sekalian, rasa sakit yang dirasakan oleh Sa'ad ini, seakan-akan beliau mau meninggal, makanya udah mau berwasiat harta, ternyata Sa'ad sembuh. Dan beliau tidak meninggal kecuali kurang lebih 30 tahun kemudian. Ternyata saat sembuh. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwah,
berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Wa minas sunnati 'inda 'iyadatil marid ad-du'a lahu bisyifa wa in tayassara lahu ruqyatuhu raqahu. Di antara sunnah yaitu menjenguk orang sakit, dia mendoakan kesembuhan dan juga meruqyahnya kalau bisa. Nah, meruqyahnya kalau bisa. Jadi kita datang ke dia, kita doakan. Sebagaimana tadi di hadis-hadis yang sebelumnya, bagaimana Nabi mendoakan Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Doakan Allahumma shfi. Siapa? Contohnya namanya Muhammad. Allahumma shfi Muhammad. Atau Allahumma shfi siapa? Sebutkan namanya, nggak apa-apa. Atau doa-doa yang tadi kita bacakan. Kita doakan dia dan diusap. Dan diusap itu salah satu bentuk ruqyah. Ketika kita letakkan tangan kita di atas kening orang yang sakit atau di atas perut yang terakhir, ketika yang menjenguk banyak, ketika yang menjenguk orang yang sakit itu banyak, maka tentu yang duduk di samping kepalanya nggak bisa banyak-banyak. Tadi kita kembali ke masalah duduk di samping kepala orang yang sakit. Terkadang namanya kita ngejenguk sama teman-teman, mau jenguk Fulan nggak? Ini Fulan lagi sakit. Datang kita berlima, berenam. Di antara sunnah, kita itu ketika menjenguk, jangan rame-rame. Karena khawatir mengganggu yang lagi istirahat, karena rame kan kondisinya. Dan juga ketika kita masuk, kita duduk di samping kepalanya, nggak perlu semuanya ganti-gantian duduk samping kepalanya, nggak perlu. Dan itu keutamaan buat orang yang bisa duduk samping kepalanya, dan utamakan yang paling mengerti tentang sunnah. Yang memang dia mengerti untuk mendoakan, dia mengerti untuk melakukan ruqyah-ruqyah yang ringan, dia mengerti untuk memasukkan optimisme kepada orang yang sakit, maka utamakan dia yang duduk di samping kepala orang yang sakit. Supaya dia melakukan ruqyah di situ, mengusap di situ, lalu menasehati orangnya. Adapun yang lain maka cukup dari sekitar orang itu aja. Nggak perlu berganti-gantian duduk di samping orang yang sakit. Kemudian juga jangan terlalu lama dalam menjenguk. Naam, iya, sebagaimana Nabi SAW katakan tadi, orang yang menjenguk orang yang sakit, maka dia itu seakan-akan sedang memetik buah-buahan surga sampai dia itu pergi. Dan bukan berarti dia kemudian berlama-lama karena di situ ada keutamaan memetik buah surga, tidak. Karena dikhawatirkan itu bisa malah mengganggu istirahat orang yang sakit. Makanya jangan terlalu lama supaya dia bisa istirahat. Ana pernah datang jenguk orang yang sakit saat itu. Ana datang cuma sebentar, Ana pergi. Ternyata semua ikhwan datang. Ganti lagi, terus berjam-jam ternyata. Jadi yang sakit itu nggak bisa istirahat. Makanya harus di manage waktunya, dan orang yang mengurus yang sakit itu harus bisa menyampaikan kepada yang mau menjenguk, disampaikan kepada mereka, ini dari tadi banyak yang datang, tolong mungkin dikasih waktu istirahat buat orang yang sakit, kesian dari tadi pada datang dia nggak bisa istirahat. Itu disampaikan kepada yang menjenguk. Insya Allah menjenguk bisa paham. Nah, wallahu ta'ala alam, sampai di sini kajian kita. Anak kembalikan ke host. Tafadhol. Allah barik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan, dan Masya Allah ternyata bagaimana Islam sangat mengatur semua sisi, bahkan dari sisi menjenguk orang yang sakit, keutamaannya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, baik yang menjenguk maupun yang dijenguk. Dan teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu kurang lebih 5-6 menit untuk soal jawab. Anda coba untuk atur. Ya, baik Pak. Kalau bertanya singkat dan padat ya. Ya, alhamdulillah. Syukron Bang Zul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, tadi yang dijelaskan penjelasan Ustaz, ada beberapa cara meruqyah orang lain begitu. Jadi orang yang menjenguk meruqyah
orang yang sakit dengan doa dan mengusap. Nah, pertanyaan Ana adalah bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri yang sedang sakit, Ustadz? Apakah hampir sama dengan doa-doanya atau bagaimana, Ustadz, yang sesuai dengan sunnah? Syukron, Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, wa'alaikum. Cara untuk meruqyah bermacam-macam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita buka hadis-hadisnya, berkaitan tentang bagaimana Nabi SAW mendatangi orang yang sakit, kemudian meruqyah mereka, ternyata kita dapati Nabi meruqyahnya dengan cara yang bermacam-macam. Yang mungkin nggak bisa kita bongkar di sini semuanya. Yang intinya secara garis besar, caranya sama. Di antara tadi adalah dengan mengusap. Mengusap, diletakkan di tempat yang sakit, kemudian didoakan. La yughadiru saqama. Ini di antara doa. Ya Allah, Engkau adalah Rabb-nya manusia, pergikanlah penyakitnya. Sembuhkanlah dia, Engkau adalah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang cepat, tidak meninggalkan bekas. Nah, ini bisa kita lakukan kepada orang lain, dan juga kita bisa lakukan kepada diri kita sendiri, nggak ada masalah. Dengan kita hanya sekedar membaca doa, Nabi SAW terkadang datang lalu membacakan doa, begitu aja. Nabi terkadang mengusap orang tersebut, dengan dipegang di keningnya, atau di perutnya, atau di tempat orang yang sakit, kemudian dibacakan doa. Dan terkadang Nabi SAW meludahi tempat yang sakit. Terkadang Nabi SAW meludahi tempat yang sakit. Diludahi oleh beliau, kemudian didoakan. Walaupun sebagian para ulama mereka khilaf, bagaimana Nabi SAW dahulu pernah meludahi mata dari Ali radhiyallahu anhu ketika Ali sakit matanya. Kemudian Nabi SAW berdoa. Para ulama mereka sebagian kecil berbeda pendapat, apakah ini termasuk kekhususan Nabi SAW atau memang salah satu cara meruqyah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan yang rajih, wallahu a'lam, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tentunya yang memang faham tentang masalah ruqyah, faham tentang tentang doa-doanya, nggak ada masalah untuk dia meludahi sedikit. Nah, meludahi sedikit kemudian didoakan. Itu salah satu dari cara meruqyah. Seperti disebutkan tadi, terkadang doa, terkadang dengan mengusap, terkadang dengan meludahi kemudian didoakan. Nah, itu sama seperti yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala. Kalau dibacakan, kalau ini air, Ustadz, air di gelas dibacakan Al-Fatihah, terus dibacakan 3 kul, itu ada sunnahnya nggak, Ustadz? Nah, membacakan ke air ini juga ada contohnya. Dan bahkan kalau antum buka kitab Tibbun Nabawi punya Ibnu Qayyim juga di situ menyebutkan untuk membacakan ayat Al-Qur'an atau doa ke air lalu diusapkan ke tempat yang sakit. Bahkan secara khusus Ibnu Qayyim menyebutkan tentang mengusapkan air tersebut ke perut ibu hamil. Yaitu ibu yang sulit untuk melahirkan, maka dibacakan doa ke airnya, lalu diusapkan ke tempatnya, ke perutnya, atau diminum. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan jelas yang perlu dipahami, jelas tentunya membaca doanya tetap dengan doa-doa yang syar'i. Walaupun kepada atau dibacakan ke gelas air. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, dia membaca dengan jampi-jampi. Kemudian diminum, kemudian disemburkan seperti itu. Tidak. Bukan dengan jampi-jampi seperti itu. Tapi tetap dengan doa-doa yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Selanjutnya Bang Yudo tafadhol, hidupin mic-nya, satu pertanyaan kepada Ustadz singkat padat. Bang Yudo monitor. Ya, terima kasih Bang Jul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz Abu Fatega dan kita semua yang hadir di majelis talim ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Eh, Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan kita ini kan membahas tentang fadilah menjenguk orang sakit ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, apakah sama orang yang datang menjenguk orang sakit dengan orang yang hanya mendoakan? Kan kita semua kan berharap orang sakit itu kan sembuh, ya kan? Nah, di sini fadilah yang di sini kebetulan saya mencatat itu salah satunya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu bagaimana Ustaz ya? Apakah sama atau tidak Ustaz itu? Kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan apa orang yang mendoakan tersebut. Syukran Ustaz. Nah, baik. Tentu berbeda pahalanya, tingkatan pahalanya bagi orang yang datang langsung menjenguk dengan yang mendoakan. Tapi tentunya dua-duanya itu akan mendapatkan pahala. Berbeda. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan kasir. Wa iyakum. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ukti Nelly Ustaz. Tafadhol Ukti untuk untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya ya. Ustadz mau nanya, tadi kan Ustadz jelasin kalau kita menjenguk orang sakit itu terus kita besarkan hatinya, terus nggak boleh kayak bikin dia down gitu ya dengan mungkin menyebutkan orang lain yang meninggal dengan sakit yang sama. Bagaimana jika kita itu tenaga kesehatan atau yang biasa ngerti soal kesehatan gitu, terus kayak kita tuh karena kita udah tahu ya biasanya orang yang perjalanan sakitnya kayak gini tuh biasanya stepnya akan begini-begini gitu Ustadz. Apakah boleh kayak kita tuh ya walaupun di depannya si sakit itu kita membesarkan hatinya, tapi kita juga bilang gitu ke keluarganya kalau sebenarnya harusnya itu kita mungkin ambil ikhtiar ini juga gitu. Maksudnya kamu bisa ke dokter ini soalnya saya ngelihat sakitnya ini udah cukup parah dan mungkin kalau dibiarin gitu aja nggak ada ikhtiar bisa mungkin lebih fatal kayak gitu. Gimana Ustadz? Boleh atau tetap nggak boleh, cukup kita besarkan aja hatinya gitu Ustadz? Ya, yang pertama tentunya para dokter dan juga tenaga kesehatan sudah diajarkan ya bagaimana dia menyampaikan tentang penyakit orang yang sakit, bagaimana prosedurnya menyampaikan kepada mereka untuk tidak mengecilkan hati mereka. Nah, rasa ini sudah diajarkan juga kepada para dokter dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang menyampaikan masalah penyakit dan potensi penyakitnya itu bisa bertambah parah, kalau memang harus disampaikan dengan tujuan supaya pengobatannya nanti bisa maksimal, ya jelas itu nggak ada masalah. Disampaikan kepada anggota keluarganya, dia sakitnya ini, kemungkinan nanti bisa menjalar ke sini, maka disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis ini juga misalkan, atau pergi ke profesor fulan misalkan, nggak ada masalah karena di situ ada maslahat. Tapi kalau menyampaikan tanpa maslahat, tanpa solusi, yang jadi malah akhirnya menambah kemudaratan, maka itulah yang dilarang. Nah, itulah yang dilarang ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, perbuatan sebagian orang ketika ada yang sakit, lalu dia sampaikan, oh dulu teman Ana juga ada yang sakit, ternyata sakitnya malah sakit ini. Nah, gejalanya sama seperti antum. Akhirnya kepikiran, akhirnya down, tambah sakit, bukan gara-gara itu. Sakitnya karena pikirannya sendiri. Nah, jadi ini harus dibedakan. Apakah ada maslahat atau tidak? Nah, sebagai penutup kajian kita hari ini ya, ikhwan sekalian, dan ini sudah disampaikan beberapa kali, bahwasanya mengetahui sebuah ilmu dan mengamalkannya adalah dua hal yang berbeda. Kita sudah mengetahui di sini keutamaan atau perintah menjenguk orang sakit. Kemudian keutamaan menjenguk orang sakit. Lalu juga adab-adab
sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit. Maka hendaknya ini kita amalkan. Jangan cuma sekedar menjadi wawasan aja, enggak. Tapi kita amalkan karena ada perintah di sini. Ada perintah, maka ketika ada teman kita yang sakit, hal paling pertama, kalau memang zaman sekarang sudah zaman handphone, bisa chat WhatsApp, maka hal paling pertama, paling minimal, doakan dia dulu. Doakan dia, japri dia, doakan kesehatan baginya. Syafaqallah, Allah yashfi, dan atau semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu, dan lain-lain. Jangan lakukan seperti sebagian orang yang di grup. Dikabarkan ini ada yang sakit. Kemudian satu mendoakan, sisanya di bawahnya copy paste semuanya. Seakan-akan dia itu nulis cuma menggugurkan kewajiban aja, atau memang menggugurkan ya kewajiban dia sebagai anggota grup. Nah, ini jangan dilakukan. Hendaknya kita itu mendoakan lillahi ta'ala. Kita DM dia, kita japri dia, doakan kesembuhan bagi dirinya. Kemudian juga setelah itu kita jenguk dia. Karena itu tadi paling minimal kita mendoakan dia lewat chat atau kita telepon. Kemudian kita jenguk dia. Kita datang ke tempatnya, kita harapkan pahala dari Allah Ta'ala. Walaupun tempatnya jauh seperti yang dilakukan oleh tabi'in tadi yang menjenguk ke Anas bin Malik. Kita pun membuka pintu kebaikan buat orang lain supaya orang lain pun mengerjakan yang sunnah. Kita ajak orang-orang, Anda mau jenguk ke si fulan. Mau ikut apa enggak? Mau beliin apa? Kita harus beliin buah atau beliin apa? Jadi pintu kebaikan. Maka ketika antum ngajak mereka, lalu mereka mau ikut jenguk, maka antum dapat pahala double. Kalau yang ikut 1 orang. Bagaimana kalau yang ikut 2 orang, 3 orang, 4 orang? Itu pahalanya ke antum semua. Antum bakal dapat pahala juga karena mereka datang karena ajakan antum. Jadi semangat untuk melakukan sunnah Nabi SAW dan juga semangat untuk membuka pintu kebaikan bagi orang-orang lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.